Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Harapan saya, Bapak Ibu Saudara bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami dan kami boleh bangun saat pagi hari ini. Dan kami siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan melayani Engkau sebagai Gembala Agung kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami siap dengarkan renungan pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita saat pagi hari ini terambil dalam Amsal pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 10 ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya sebagai orang percaya, tujuan dari kita mengiring akan Tuhan pastinya yaitu untuk memperoleh kehidupan kekal untuk selama-lamanya dan tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Tetapi hal itu masih sebuah harapan, karena kita masih ada di muka bumi ini. Kita masih harus bersusah payah, kita harus selalu berjuang agar keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu benar-benar menjadi bagian milik kita. Nah, firman Tuhan pada saat pagi hari ini berjudul atau tema daripada renungan pagi hari ini, yaitu 6 tujuan daripada orang percaya berharap kepada Allah. Mengapa orang percaya harus menaruh pengharapannya kepada Allah? Kenapa orang percaya kalau ikut Tuhan, dia harus menaruh pengharapan? Pengharapan itu adalah sesuatu yang kita inginkan, yang kita rindukan, yang belum kita terima sampai hari ini. Nah, apa tujuan daripada sebuah pengharapan kita? Kalau kita melihat dalam topik kita pagi hari ini tentang pengharapan, maka tentunya bagian pertama yang kita rindukan daripada sebuah pengharapan itu adalah kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada orang Kristen yang mau menjadi Kristen atau mau menjadi orang percaya atau mau menjadi pengikut Yesus kalau dia tidak mau diselamatkan atau memperoleh kehidupan kekal. Tujuan daripada kita mengiring akan Tuhan yaitu keselamatan yang telah diberikan oleh Allah melalui kematian anaknya Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini tujuan yang pertama. Kalau dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi sebuah harapan kita yaitu tentang masa depan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, tujuan daripada sebuah harapan kita yaitu kebenaran. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Galatia pasal 5 ayat 5 di sini dengan begitu jelas bahwa tujuan kita untuk menaruh pengharapan yaitu kita menantikan sang kebenaran itu sendiri, yaitu Allah, yaitu melalui Yesus Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Dialah sang kebenaran itu yang kita nantikan oleh iman, oleh roh kita kepada Allah yang hidup. Dan kita berharap bahwa Dia adalah kebenaran itu, dan itulah iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, tujuan daripada sebuah pengharapan kita sebagai orang percaya yaitu tentu kita berharap akan kedatangan Yesus pada kali yang kedua akan mengangkat saya dan saudara memperoleh kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Ini sebuah harapan kita dan ini tujuan kita supaya ketika Yesus datang pada kali yang kedua kita akan menjadi bagian daripada warga kerajaan sorga yang akan diangkat bersama-sama dengan
orang-orang yang telah mati di dalam Tuhan, memperoleh kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Yaitu tujuan kita, yaitu menantikan kedatangan Tuhan. Jadi makanya kita berharap, menaruh penuh iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, apa tujuan daripada sebuah harapan kita sebagai orang percaya? Yaitu kebangkitan, di mana Allah berjanji bahwa bagi orang-orang yang percaya kepadanya di zaman akhir, mereka akan memperoleh kebangkitan yang kedua, atau kebangkitan tubuh ini, kebangkitan fisik ini, yang dimana firman Tuhan berkata orang-orang yang mati di dalam Tuhan pada hari pengangkatan, pada hari penghakiman itu tiba, maka mereka akan dibangkitkan, mereka akan diberikan tubuh kemuliaan untuk memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Ini yang menjadi tujuan suatu pengharapan kita kepada Yesus. Kemudian yang kelima, yaitu hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Titus pasal 1 ayatnya yang kedua berkata, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah bagi kehidupan orang percaya. Pasal 3 ayat yang ke-7 berkata supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Supaya kita sebagai orang yang sudah dibenarkan dan hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, kita berhak untuk mendapatkan kehidupan kekal itu. Dan ini yang menjadi harapan saya dan saudara, yaitu adanya kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu tujuan daripada suatu harapan kita kepada Allah, berharap kepada Allah, yaitu untuk menerima kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Apalah arti kemegahan dunia ini dibandingkan dengan kemuliaan yang nanti akan datang, yang akan kita terima, yaitu kehidupan sorga, kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada kesusahan hidup, tidak ada tangisan dan air mata. Yang ada adalah kekal bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan kita pada saat pagi hari ini. Dari keenam, tujuan daripada sebuah pengharapan kita menjadi orang percaya, biarlah kita mengimaninya, kita bertekun terus pikul salib, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan dibimbingnya, kita akan mencapai setiap target tujuan daripada iman kita kepada Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu untuk kami terus menaruh setiap pengharapan kami di dalam Engkau, karena pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Engkau menjamin keselamatan, Engkaulah Allah kebenaran. Engkau akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kami, memberikan kami kebangkitan, memberikan kami kehidupan kekal, bahkan memberikan kami kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami bangga dan kami bersyukur kami diingatkan untuk terus berharap dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa, jika ada di antara umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mereka yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Segala bentuk penyakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan, dan kesehatan menjadi bagian milik kami semua. Yang lemah imannya dengan karena adanya begitu banyak persoalan pergumulan hidup, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan setiap iman percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan, di dalam Engkau selalu ada jalan keluar, di dalam Engkau selalu ada masa depan yang penuh dengan keceriaan, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Bagi umat kepunyaan-Mu, mereka yang seolah-olah tertutup jalan dalam setiap usaha pekerjaan mereka, pagi hari ini hamba-Mu berdoa
berdoa, Engkaulah Allah yang akan membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat Tuhan. Engkau akan membukakan segala kasih karunia-Mu akan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Dan kami terima setiap berkat-berkat yang baru saat pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.